Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Generasi Muda. Kali ini kita akan melanjutkan bacaan buku kita, yaitu kisah cinta klasik dari negeri timur, yaitu kisah Laila dan Majnun yang ditulis oleh Nizami. Selamat mendengarkan. Bagian yang ke-9, penyair dan sekuntum bunga. Yang ia ketahui hanyalah bahwa ia harus sendirian. Ia tak lagi sanggup hidup dalam dunia itu. Ia harus hidup sendirian dengan kesedihannya. Dan tempat terpencil di mana hanya terdapat pasir dan bebatuan, pegunungan dan lembah adalah tempat terbaik untuknya. Mendengar hal itu, hati pria tua itu meleleh dan melemah, dan ia mulai terisak dan mengandeng tangan putranya secara perlahan dan membawanya pulang ke rumah. Di sana teman-temannya serta sanak saudaranya berkumpul, memutuskan untuk membantunya sebisa mereka. Namun bagi Majnun, mereka semua adalah orang asing. Kehidupan di rumah tak tertahankan. Majnun membuat suram kehidupan semua orang dengan kesedihannya. Dan siapapun yang mengunjunginya pergi meninggalkannya dengan berlinang air mata kesedihan dan frustasi melihat keadaannya yang begitu buruk. Pada awalnya, teman-temannya mampu menenteramkannya dengan mengingat-ingat kenangan indah saat mereka masih kanak-kanak. Namun tak berapa lama kemudian, ia merasakan tak nyaman dengan keberadaan teman-temannya. Oleh karena itu, di suatu pagi, Majnun merobek-robek selubung cinta dan perlindungan yang telah dibuat oleh keluarga serta teman-temannya. Lalu mengambil beberapa barang miliknya, kemudian melarikan diri ke gurun Najd. Seperti seekor hewan yang terluka, ia menjelajahi alam liar tanpa mengetahui kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukannya. Yang ia ketahui hanyalah bahwa ia harus sendirian. Ia tak lagi sanggup hidup dalam dunia itu. Ia harus hidup sendirian dengan kesedihannya, dan tempat terpencil di mana hanya terdapat pasir dan bebatuan, pegunungan dan lembah adalah tempat terbaik untuknya. Lalu begitulah ia berkelana melewati pegunungan dan mengumumkan soneta serta odenya. Majnun si gila sendirian di tengah gurun pasir hanya berteman sajak-sajaknya. Meskipun Majnun menjadi gila, namun tak demikian dengan sajak-sajaknya. Bahkan bila orang mencaci makinya, menghukumnya dan mengucapkannya hina demi hinaan kepadanya, mereka tak menyalahkan bait-bait sajaknya. Banyak orang berdatangan dari jauh mendekatinya dalam perjalanannya di pegunungan hanya untuk mendengarkan sajak-sajaknya. Mereka biasanya duduk di dekat kakinya dan mendengarkannya menyanyikan lagu cinta. Dan saat mereka mendengarkan, mereka mencatat syairnya dan membawanya kembali ke kota serta desa mereka. Sementara itu, janji yang telah dibuat oleh kuncup-kuncup bunga benar-benar ditepati oleh sekuntum bunga. Karena Laila tumbuh semakin cantik seiring dengan berjalannya waktu, saat tatapan dari matanya sudah cukup untuk membuat 100 raja berlutut di hadapannya. Satu senyuman dari bibirnya yang bak mirah delima sudah cukup untuk mengalahkan sepasukan tentara. Andai saja ia menginginkan demikian, kecantikannya dikagumi semua orang dan tak ada yang jatuh ke dalam perangkapnya. Matanya mengiringi tawanan demi tawanan. Setiap tawanan itu terikat oleh helaian rambut yang indah. Siapapun yang menatap wajahnya yang indah bagaikan bunga pasti akan jatuh cinta kepadanya. Ia akan merasa lapar untuk melihat bibir merahnya serta mendambakan kecupannya yang semanis madu. Meskipun begitu, matanya menolak untuk bermurah hati kepada mereka.
Saat terpejam, kedua mata itu seolah berkata, hanya Allah yang dapat mengabulkan permintaanmu dan aku tak akan memberikanmu apa-apa. Ratusan hati telah terjatuh dalam perangkap kecantikannya. Begitu dahsyatnya mantra yang dimilikinya. Walaupun sihirnya bekerja kepada pria-pria itu, namun ia tak dapat melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Ia memang tampak bersemi di permukaan, namun jauh dari dalam hatinya ia mengeluarkan air mata darah. Sadari matahari terbit hingga terbenam, ia terus mencoba mencari kekasihnya Majnun secara rahasia. Lalu di tengah malam, saat semua orang tidur terlelap, ia memanggil-manggil nama kekasihnya dalam desahan. Air mata tak pernah berhenti mengalir di pipinya. Ia hanya tertawa untuk menyembunyikannya kesedihannya. Sejak perpisahan mereka, api hasrat telah terbakar di dalam hati sepasang kekasih itu. Namun, Laila menyembunyikan nyala api itu dan tak membiarkannya mengeluarkan asap. Ketika seorang sedang sekarat, sang dokter biasanya memegang sebuah cermin di mulut si pasien untuk mengetahui apakah ia masih bernapas. Dan Laila juga memiliki cermin itu, namun cermin itu adalah jiwanya sendiri yang selalu menanyakan keberadaan kekasihnya Majnun. Tak ada seorang pun yang dapat ia percayai. Jadi setiap malam ia hanya menceritakan pikiran-pikiran terdalam serta rahasianya kepada bayangannya sendiri. Di satu sisi terdapat lautan air mata, namun di sisi lain terdapat api cinta yang membara untuk kekasihnya. Laila berdiri di antara mereka seperti pari roh yang melayang-layang di antara api dan air. Meskipun kesedihan telah mengerogoti jiwanya, ia menyembunyikan kesedihannya dan tak tersedia menceritakan kepada siapapun. Kadangkala ketika semua orang sedang tidur, cahaya rembulan membawanya ke pintu masuk tendanya. Di sana ia akan berdiri terpaku menatap jalan, menanti. Namun siapa yang ia nantikan? Apakah ia menanti datangnya seseorang yang membawa pesan untuknya dari kekasihnya? Apakah ia berharap datangnya seseorang pemberi selamat untuk menyampaikan salam dari jauh? Apakah yang ditunggunya tidak kunjung tiba jua? Lalu ia membayangkan udara malam itu sebagai sang penyampai pesan yang membawa desahan kekasihnya dari pegunungan Najd. Sementara itu, setiap awan yang mendung ia bayangkan sebagai sang pemberi selamat yang menyampaikan salam hangat dari kekasihnya seperti air mata yang menetes dari surga. Satu-satunya hal yang sampai kepadanya adalah sajak-sajak kekasihnya. Sajak-sajak itu diucapkan oleh orang-orang yang lalu lalang, bahkan bocah-bocah miskin di pasar pun dapat mendendangkan sajak-sajak itu. Namun Majnun mengetahuinya atau tidak. Namun suara hatinya telah didengar oleh sang kekasih, dan karenanya Laila merasa sangat bahagia. Kecantikan Laila bukanlah satu-satunya pemberian Allah, karena ia juga memiliki bakat dalam hal sajak. Ia menyimpan sajak-sajak Majnun dalam pikirannya begitu ia mendengarnya. Lalu ia menyusun kata-kata indah sebagai balasannya. Ia menuliskannya dalam secerik perkeman dan menuliskan pesan-pesan kecil seperti bunga melati yang sedang mekar mengirimkan lagu untuk kepada pohon cemara. Sebelum memberikannya kepada angin, tak kala tak ada seseorang pun melihatnya. Kadangkala perkeman-keman berisikan sajak-sajak itu ditemukan oleh seseorang yang kemudian menebak-nebak arti tersembunyi dari sajak-sajak itu. Mereka tahu kepada siapa ditujukan sajak-sajak itu, lalu langsung membawanya ke Majnun. Sebagai ucapan terima kasih kepada sang penemu, Majnun menciptakan sebuah sajak untuk mereka yang sudah pasti akan sampai ke tangan Laila. Begitu banyak pesan saling mereka kirimkan dan terima dengan cara seperti ini. Metode ini memperkenalkan
mereka untuk menjembatani jurang perpisahan dengan saling memberikan cinta dan harapan. Dan mereka-mereka yang mendengar sepasang kekasih ini bertemu melalui sajak seperti terkagum-kagum. Begitu miripnya mereka berdua dalam nada ekspresi hingga terdengar seperti lantunan lagu. Karena suara sepasang kekasih ini adalah suara cinta, dan cinta itu cukup kuat untuk dapat mematahkan mantra apapun juga. Bersambung. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya.